Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya SSAB Farira. Ingin berbagi terkait dengan teknik penulisan karya ilmiah remaja menuju prestasi nasional. Saya sendiri perkenalkan kembali, nama saya Sobirin Slamet, seorang guru yang mengajar dari tahun 1995 hingga sekarang dan telah lama menjadi pembina kelompok ilmiah remaja di beberapa sekolah, di berbagai sekolah, dan alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa kali kejuaraan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru pembina akhir yang berbahagia, saya akan mulai dari awal tentang bagaimana kita menyusun sebuah karya ilmiah ya, yang kemudian kita lombakan atau kita ikutkan dalam berbagai event, dalam lomba-lomba, baik itu lomba dari Kementerian Pendidikan maupun di lembaga-lembaga lain seperti di perguruan tinggi maupun yayasan-yayasan pendidikan. Pemirsa yang berbahagia, kita tahu bahwa hanya sebagian kecil dari pelajar kita yang tertarik untuk melakukan penelitian maupun penulisan karya ilmiah. Kita ketahui bahwa di sekolah-sekolah banyak yang belum berjalan kelompok ilmiah remaja yang mereka bentuk, karena memang kondisi nyata banyak anak yang tidak tertarik untuk melakukan hal-hal yang serius seperti halnya di ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja. Hal ini sangat dipahami bahwa KIR memang berisi orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk berbuat lebih dengan semua pikiran, tenaga, dan juga kadang membutuhkan biaya. Dibutuhkan usaha keras untuk menggerakkan minat siswa, sebagaimana saya pernah lakukan sebagai seorang pembina KIR, harus berjibaku, harus berusaha keras dengan berbagai cara untuk menarik perhatian mereka. Tentunya ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan oleh sekolah. Seperti halnya saya lakukan saat itu, saya membuat program-program keluar sekolah dengan meneliti di berbagai tempat wisata atau loka wisata ataupun juga tempat-tempat yang lain yang dinilai mampu menggairahkan minat mereka. Sekolah dan pemerintah secara terprogram sebenarnya perlu adanya pembinaan, pelatihan, sehingga kondisi yang sekarang ini tidak ada pelatihan atau mungkin sangat jarang pelatihan itu dilakukan untuk anak-anak kita, maka ini harus dilakukan, terutama sekali sekolah yang memiliki tanggung jawab secara langsung untuk membina, membimbing siswa untuk menjadi peneliti-peneliti yang handal untuk kehidupan masa mendatang. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, tentunya ini juga perlu adanya rangsangan-rangsangan dari pemerintah, dari perguruan tinggi, bahkan institusi lain atau instansi lain untuk memberikan ruang sehingga anak-anak itu bisa berlomba untuk menunjukkan kecakapannya di dalam bidang karya ilmiah remaja. Karya tulis ilmiah ini pengertiannya adalah bahwa tulisan disusun dengan aturan yang baku, merupakan tulisan berdasarkan hasil penelitian atau ide gagasan yang isinya berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Tulisan yang dihasilkan didasarkan metodologi tertentu dari latar belakang kajian pustaka, pelaksanaan penelitian, analisis data penelitian, dan kesimpulan. Karya ilmiah remaja merupakan karya non-fiksi, yaitu karya yang tidak berdasarkan pada
gambaran-gambaran khayalan atau fiktif. Karangan menurut isinya sebenarnya dibagi menjadi 3, yaitu karangan ilmiah, kemudian karangan semi ilmiah atau ilmiah populer, dan karangan non ilmiah atau bersifat fiktif ya. Misalnya novel, puisi, cerpen, buku, komik, dan lain-lain. Kalau karangan ilmiah itu seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan hasil penelitian, PTK, kemudian juga best practice. Karangan semi ilmiah atau ilmiah populer contohnya tajuk, rencana, berita, informasi kejadian, tulisan atau hasil ide gagasan terhadap suatu objek. Ciri-ciri karangan ilmiah yang pertama bersifat logis, yaitu semua tulisan dapat dipahami berdasarkan akal sehat atau logika. Objektif, pembahasan dikemukakan berdasarkan fakta yang ada tanpa rekayasa. Sistematis atau sistematis, disusun secara urut menurut kaidah ilmiah. Seksama, yaitu benar, teliti, dan cermat. Jadi benar-benar teliti dan cermat dalam mengemukakan fakta dan penjelasan. Kemudian tuntas. Tuntas itu hal-hal yang disampaikan dikaji secara menyeluruh dengan data dan informasi yang diperoleh. Kemudian yang terakhir adalah lugas. Penjelasan disusun secara jelas dan fokus, tidak bertele-tele. Mari kita lanjutkan tentang perbedaan karya fiksi dan non-fiksi. Karya fiksi merupakan buku yang berisi cerita bersifat imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dan penelitian, tidak perlu dipertanggungjawabkan karena ide ceritanya berasal dari imajinasi, khayalan. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotasi, walaupun tidak seluruhnya. Karya non-fiksi memaparkan pendapat, gagasan, tanggapan, atau hasil penelitian yang berhubungan dengan keilmuan. Kemudian lebih menonjolkan pada fakta. Kemudian ditampilkan dalam bahasa baku yang sangat terikat dengan kaidah bahasa Indonesia yang resmi. Karya ilmiah murni objektif, jadi kajiannya objektif. Namun karya ilmiah populer sedikit ada subjektifnya. Tapi kalau karya ilmiah murni itu harus objektif. Bahasa yang digunakan sebagian besar adalah makna denotasi. Bahkan kalau karya ilmiah murni itu semua bermakna sebenarnya atau denotasi. Kalau karya ilmiah populer kadang-kala ditambahi dengan sedikit ada bahasa-bahasa bermakna konotatif. Tahap penyusunan karya ilmiah. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua tahap pengumpulan data dan informasi, yang ketiga teknik analisis data, yang keempat pengecekan atau verifikasi, dan yang kelima tahap penyusunan laporan. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian tahap persiapan itu meliputi apa saja? Yang pertama yaitu tentang pemilihan tema atau topik yang akan ditulis. Merupakan masalah keseharian kita, masalah yang menarik perhatian masyarakat, diupayakan yang baru dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya seperti pada saat ini bagaimana kita meneliti tentang sikap masyarakat terhadap pandemi COVID-19 misalnya. Bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menghindari dari berbagai kemungkinan terpaparnya COVID-19. Kemudian bagaimana sikap mereka, para pekerja, karyawan, PNS atau yang lain diperbandingkan. Ini sangat menarik.
Kemudian masalah itu spesifik atau tertentu, masalah yang diteliti atau yang akan ditulis itu harus memiliki fakta yang objektif dan datanya mudah diperoleh. Kemudian mengetahui cara bagaimana melakukan kegiatan penelitian dan mendapatkan data, apalagi kalau terkait praktek atau eksperimen, itu juga harus bisa melakukan, prosedurnya harus jelas. Kemudian mempunyai sumber kepustakaan yang dapat dicari kajian teori sebagai referensi. Ada kalanya kita menulis sesuatu yang tidak ada referensinya sama sekali. Ini misalnya terkait dengan inovasi-inovasi baru yang belum ada dasar teorinya pun kita bisa melakukannya. Kemudian berikutnya tentang langkah kedua tahap persiapan adalah membatasi masalah dan penentuan judul. Pembatasan masalah sebelum penelitian atau sebelum penulisan yang dilakukan sehingga fokus. Judul sebaiknya dilakukan walaupun belum final. Artinya judul sebaiknya dibuat, maksudnya sebaiknya dibuat atau dilakukan penyusunannya walaupun belum final penelitiannya. Penentuan judul sebaiknya mengandung unsur objektif masalah yang dibahas, sumber subjek kajian, tempat, dan waktu. Namun tidak harus semua unsur terpenuhi kecuali dipersyaratkan. Dipersyaratkan oleh siapa? Dipersyaratkan oleh panitia atau oleh penyelenggara lomba atau oleh institusi tertentu sebagai pedoman kita di dalam melaksanakan penulisan. Karena di dalam setiap penulisan, setiap lomba ini memiliki perbedaan-perbedaan. Kadang-kadang bab 1, bab 2, bab 3, 4 yaitu berbeda-beda. Walaupun sebenarnya prinsipnya hanya satu atau sama, tapi dalam tertulis tekstualnya berbeda-beda. Ada kalanya misalnya bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang materi dan metode, bab 3 tentang penelitiannya, bab 4-nya pembahasan, dan 5 simpulan. Penyusunan kerangka tulisan pun harus dilakukan di dalam tahap persiapan, yaitu untuk memandu alur pemikiran kita, mempermudah menggali ide gagasan sehingga tidak akan putus menyusun kalimat demi kalimat. Kadang-kala orang menulis itu berhenti karena buntu, ya. Tapi dengan adanya outline yang telah kita rencanakan, itu tidak akan menghentikan pemikiran kita karena akan selalu ada ide atau gagasan yang kita tulis. Kemudian yang berikutnya tahap pengumpulan data, tahap yang kedua, dan informasi, yaitu pengumpulan data dan informasi. Observasi pendahuluan melalui internet atau buku-buku pustaka yang ada di perpustakaan ataupun di buku e-book, ya. Kemudian pengumpulan keterangan dari pihak yang dianggap mampu memberikan informasi tentang masalah yang dikaji. Contoh misalnya kalau kita mau menuliskan sebuah penelitian, ya, zat-zat herbal, ya, atau bagaimana kita akan meneliti pengaruh tumbuhan terhadap penyakit tertentu, maka kita harus merujuk pada perguruan tinggi misalnya, yaitu bagian biologi atau biokimia atau yang lain yang memiliki informasi tersebut. Dan tentunya kalau itu para pelajar bisa bekerja sama dengan pihak-pihak luar yang tentunya dipandu oleh sekolah atau oleh pembina, itu akan menjadi satu kerjasama yang baik yang bisa melahirkan ide-ide baru atau inovasi-inovasi baru dari kegiatan penelitian. Seperti kami pernah meneliti tentang kandungan biji pisang kelutuk misalnya, itu bisa tanya di perguruan tinggi. Kemudian juga pernah mengkaji tentang kualitas air minum, ya, yang berada di sekolah, kemudian dibandingkan dengan yang lain, itu pun bisa dicek di laboratorium. Kemudian observasi pada objek yang akan diteliti. Nah, ini bisa menjadi mutlak, ya, agar penelitian kita ini akan lebih berbobot. Tahapan yang ketiga itu adalah tahap
analisis data, yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasi data informasi yang terkumpul, baik jenis, sifat, karakteristik, kemudian dibuat tabulasi ya, atau tabel atau matrik. Kemudian yang kedua, yang B, mengolah data sesuai tujuan penulisan atau penelitian dengan teknik tertentu. Biasanya kalau data kuantitatif itu ya dengan rumus tertentu. Ya, rumusnya sederhana. Kalau SMA itu biasanya hanya rata-rata, jumlah, timbangan pagu, persentase, ada nilai, ada angka minimal, angka maksimal. Tampaknya selama ini kalau saya membimbing ini nggak pernah menggunakan statistik yang banyak membutuhkan pemikiran yang rumit. Ya, jadi kita tidak usah membayangkan yang rumit-rumit. Kemudian yang data kualitatif ini biasanya dijelaskan dengan deskripsi, paparan penggambaran objektif dari sebuah objek atau sebuah kajian kita. Kemudian yang C, membahas data dan informasi yang relevan sesuai ya, kaidah ilmiah sebagai penjelas. Dan yang D, menyusun ilmiah sesuai aturan sesuai urutan karangan yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, tahap yang keempat adalah tahap penyuntingan. Tulisan diteliti untuk memeriksa bagian yang kurang, baik yang menyangkut ejaan, isi tulisan maupun kaidah bahasa. Memeriksa kemungkinan adanya penjelasan atau kalimat yang berulang-ulang dan bagian-bagian yang dianggap berlebih. Ya, memeriksa urutan alur pemikiran sehingga lebih mudah dipahami pembaca. Kemudian langkah yang kelima adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan harus berpedoman pada satu, sistematika karya ilmiah yang disesuaikan dengan tata urutan penyelenggara lomba. Nah, ini pasti ya. Lalu kalau kita lomba di A, di lembaga A tentu berbeda dengan yang lembaga B. Itu harus disesuaikan. Ya, tidak ada aturan harus begini, harus begitu. Walaupun nanti harus saya sampaikan bagaimana tata aturan tulisan secara umum. Kemudian aturan-aturan yang diberlakukan mencakup tata tulis judul, penomoran halaman, catatan kaki, daftar pustaka, covering, dan lain-lain. Secara umum karya ilmiah meliputi 3 bagian. Secara umum ya, ini saya katakan secara umum, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Sistematika laporan secara umum, bagian awal itu biasanya meliputi halaman judul, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak. Nah, bagian awal ini kadang pula juga ada bukti atau surat pernyataan bahwa karya itu adalah asli, bukan ciplakan, bukan plagiat. Ada juga yang lain ya. Ada syarat penulisan yang lain, misalnya ada moto, ada kemudian juga ada bagian-bagian tertentu yang misalnya rekomendasi dari pimpinan atau dari lembaga lain yang mengesahkan bahwa karya ilmiah tersebut bisa diajukan dalam berbagai lomba, dalam lomba itu ya. Kemudian bagian inti pada umumnya meliputi bagian pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penulisan, bab 4 pembahasan, bab 5 daftar pustaka, dan bagian akhir. Bagian akhir itu biasanya isinya lampiran-lampiran, ada juga kadang-kadang foto-foto, dokumentasi. Ini wajib, walaupun di dalam pembahasan pun wajib atau ada foto-foto kegiatan atau foto-foto penelitian. Terkait dengan kelompok ilmiah remaja, kita tahu bahwa kelompok ilmiah remaja ini atau KIR merupakan komunitas siswa yang minat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan iptek. Berada di sekolah. Sekolah biasanya memfasilitasi melalui kegiatan ekstrakurikuler dengan bimbingan guru tertentu. Pengalaman saya di sekolah, biasanya gurunya ada beberapa orang. Ada yang berbasic IPA, berbasic sosial, ada juga bahasa. Kalau ketiganya ini bisa bergabung, maka kekuatan KIR sekolah ini akan menjadi baik. Bisa melahirkan banyak juara. Pembinaan KIR dilakukan oleh sekolah dan dimungkinkan bekerja sama dengan perguruan tinggi sekitarnya. Ya, sekitarnya. Kalau memang biayanya banyak dan bisa mencukupi, bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki fasilitas lengkap.
Tujuan dan bidang KIR adalah memberikan wadah bagi para siswa yang tertarik ya, untuk mengetahui berbagai jenis ya, kejadian di alam maupun di dalam kehidupan sehari-hari melalui penelitian dan menuliskannya dalam bentuk karya. KIR jenjang SMA dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang antara lain sains, teknologi, humaniora, budaya, teknologi. Yang terbaru dari KOPSI ya, kompetisi Olimpiade Penelitian seluruh Indonesia, ini meliputi matematika, sains, teknologi, fisika terapan, rekayasa, ilmu sosial, dan humaniora. Nah, masing-masing memiliki cabang. Nah, kemudian untuk jenis lomba yang biasa dilakukan itu banyak sekali. Ada lomba kreativitas inovasi siswa, ada kompetisi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, kemudian lomba karya ilmiah remaja, karya tulis ilmiah remaja, lomba penelitian ilmiah remaja, lomba karya tulis singkat siswa dengan topik khusus. Ini biasanya dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga tertentu. Lomba-lomba sejenis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi seluruh Indonesia, lomba yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta baik dalam maupun luar negeri. Nah, dalam hal ini siswa bisa searching di internet, baik Google tentang lomba. Nanti bisa dipindahkan dalam 1 tahun dan mungkin dalam 1 tahun anggaran. Kemudian tujuan lomba-lomba KTI penelitian siswa ya, ini terutama di KOPSI ini ya. Ini memotivasi siswa untuk berkreasi inovasi, membangun integritas dan sikap yang bertanggung jawab dan lain-lain. Kemampuan berpikir logis analitis, kerjasama kelompok kemandirian, menanamkan budaya gemar meneliti, menjaring siswa yang memiliki bakat dan kemampuan dalam bidang penelitian yang diikut sertakan dalam berbagai lomba penelitian forum ilmiah serta publikasi nasional maupun internasional. Memfasilitasi siswa meneliti dan mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat dan dunia ini. Nah, cakupan bidang yang terbaru ini di KOPSI ya, itu banyak sekali ya. Kalau kita lihat ada matematika saintek, itu ada matematika itu sendiri, aljabar, kalkulus, algoritma, geometri, botani, zoologi, genetika, kelautan, farmasi, biomedis, dan kesehatan. Kemudian fisika, bidang kebumian, astronomi, geografi, energi, kimia, teknik kimia, bioteknologi, teknologi pangan, peternakan, pertanian, perikanan, dan teknologi kelautan. Kemudian fisika terapan dan rekayasa itu rekayasa informatika tentang teranti lunak, rekayasa grafis, elektronik, robotik, mekatronik, dan lain-lain. Rekayasa permesinan, ada teknik mesin, teknik fisika, rekayasa lingkungan. Ilmu sosial humaniora antara lain ilmu ekonomi, ilmu manajemen, sosiologi, antropologi, psikologi, pendidikan, seni budaya, sejarah, bahasa, dan sastra. Jadi kalau kita simpulkan, itu hampir semua bagian atau semua hal itu bisa diteliti. Intinya seperti itu. Masalah nanti dikelompokkan kemana, kita ambil yang paling dekat relevansi. Nah, sebagai penutup, lomba karya ilmiah remaja itu biasanya diikuti oleh beberapa siswa saja, sehingga ini merupakan peluang bagi siswa untuk berprestasi. Budaya dan minat siswa ke bidang KIR masih rendah, maka perlu dipupuk dan selalu dikembangkan. Masih banyak sekolah yang belum mengelola kelompok 5 remaja secara maksimal. Ini beberapa judul KTI dari KIR yang pernah kami buat ya, dan memenangkan beberapa kali perlombaan atau lomba karya tulis ilmiah. Adalah yang pertama, rambut jagung sebagai jamu herbal, sebagai jamu atau herbal jamu anti diabetes, double roll mill sebagai alat giling biji-bijian. Ini bidang saintek ya. Pendidikan SMA yang strategis dalam menghadapi era global. Nah, ini humaniora ya, humaniora tentang pendidikan ya. Kemudian minyak nyamplung sebagai energi terbarukan alternatif. Nah, ini juga tentang biologi ya, tentang bioteknologi, mungkin masuknya ke botani mungkin. Nah, bisa diambil yang paling benar. Studi eksplorasi tentang pendapat masyarakat ya,
tentang pendapat masyarakat mengenai bahan bakar gas. Ini dulu ini. Kalau kita beri judul yang baik ya, studi eksplorasi pendapat masyarakat tentang bahan bakar gas. Ya, mohon maaf salah tulis. Kemudian yang keenam, nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam era generasi abad 20. Kemudian bahaya narkoba di kalangan siswa, limbah buah-buahan sebagai bahan baku pembuatan energi listrik, limbah cabai sebagai bahan pengisi baterai, ramah lingkungan, ya. Seni kentongan dalam permasalahannya ini di Jawa Tengah dulu juara. Kemudian biji nangka sebagai bahan baku pembuatan kue donat, ini juga juara nasional. Kombinasi kapur barus, tembakau dan air gadung sebagai pengendali hama tanaman palawija. Ini penelitian IPA ya, pertanian. Kopi balbikolam yang berasal dari Musa balbisiana cola sebagai fatmah alami. Nah, ini juga baru memenangkan tingkat nasional ya, untuk kreatif anak-anak bakat. Hubungan antara siswa perokok dan hasil belajar. Kemudian etanol sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, ini juga pernah memenangkan pertandingan di tingkat regional. Model rumah kaca dan dampaknya bagi makhluk hidup, ini tentang lingkungan. Alat uji elektrolit multi lampu dan resistor, ini juga pernah juara ya, nominator ya, 5 terbaik ya. Kemudian tingkat keamanan air dari Damio, kemudian tingkat keamanan perizinan dari penjual tepi jalan ya. Partisipasi siswa dalam penjualan sampah plastik, ini juga juara di tingkat kabupaten. Pemanfaatan limbah organik sebagai bahan makanan alat PSF, aspek-aspek penyebab kejenuhan pembelajaran online dan alternatif dan penyelesaiannya pada siswa kelas 11. Nah, ini judul-judul seperti ini yang pernah ya diteliti. Studi tentang faktor-faktor sosial belajar daring. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi atau bentuk perhatian terhadap anak-anak kita. Demikian hal-hal yang perlu kami bagikan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, pembina KIR, dan anak-anakku sekalian yang saya hormati. Apabila bermanfaat, mohon bisa di like, mungkin di share, dan mungkin di subscribe ya. Dan apabila Bapak Ibu sekalian memiliki keinginan untuk mendapatkan beberapa contoh karunia yang dimaksud tersebut, dan beberapa contoh yang masih tersisa, sudah kami share kepada Bapak Ibu anak-anak sekalian. Selamat berkarya, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.